Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi gelombang berjalan. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Mari kita pelajari bersama pada slide berikut ini. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang berjalan memiliki bentuk sinusoidal sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut. Gelombang berjalan berbentuk gelombang transversal dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Persamaan simpangan gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah titik O sebagai sumber asal getaran, dan di sini kita misalkan titik P. Kita misalkan titik O sebagai sumber gelombang yang bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T. Titik P adalah suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Misal gelombang merambat dengan kecepatan V dari sumber getaran, maka waktu yang dibutuhkan gelombang untuk sampai di titik P adalah TOP sama dengan X dibagi V. Rumus ini didapat dari gerak lurus beraturan, karena anggapannya kecepatan gelombang itu adalah konstan. Sehingga ketika titik O telah bergetar selama T detik, maka titik P baru bergetar selama TP sama dengan T min TOP, dengan TOP adalah X per V. Berdasarkan permisalan tersebut, maka persamaan gelombang di titik P adalah YP sama dengan A sin omega dikali TP. Dengan TP kita masukkan seperti pada slide sebelumnya tadi, maka didapat rumusan YP sama dengan A sin omega dalam kurung T min X per V. Karena K adalah omega dibagi V, maka persamaan simpangan di titik P menjadi YP sama dengan A sin omega T minus KX. Ini omeganya dimasukkan ke dalam ya, dikalikan ke T, didapat omega T, dikalikan ke X per V, maka dapatnya omega X per V, kemudian omega per V adalah K, maka ini sama dengan KX. Dan ketika P telah bergetar selama T detik, maka persamaan simpangan di sumber gelombang menjadi YP sama dengan A sin omega T plus KX. Kedua persamaan simpangan gelombang ini bisa kita hubungkan, maka didapatlah persamaan umum simpangan gelombang berjalan adalah YP sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus KX, di mana omega sama dengan 2V dikali frekuensi atau omega sama dengan 2Pi dibagi periode. Dan K punya rumusan sendiri, K sama dengan 2Pi dibagi lambda. Jadi omega hubungannya dengan frekuensi dan K hubungannya dengan panjang gelombang. Keterangan rumus, YP adalah simpangan gelombang di titik P, A adalah amplitudo gelombang, satuan dalam meter. Amplitudo ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Bernilai positif apabila awal getarannya ke atas, dan bernilai negatif apabila awal getarannya menuju ke bawah. T adalah waktu dalam sekon, dan X adalah jarak titik P dari sumber titik asal getaran. K adalah bilangan gelombang atau tetapan gelombang.
dan omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut gelombang, satuannya dalam radian per sekon. Lihat rumus, K ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau K bernilai positif, artinya gelombang merambat ke kanan. Kalau K bernilai negatif, artinya gelombang merambat ke kiri. Jadi ini adalah makna dari plus minus yang ada di rumus. Fase, sudut fase, dan beda fase gelombang. Fase gelombang dilambangkan dengan C adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Dirumuskan, fase sama dengan T dibagi periode ditambah X dibagi lambda. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Theta sama dengan 2V dalam kurung T per periode plus X per lambda. Beda fase, delta C, adalah selisih antara satu fase dengan fase lain. Dirumuskan, delta C sama dengan delta X per lambda, dengan delta X adalah X2 min X1. Sekarang kita coba contoh soal berikut. Persamaan gelombang pada tali dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 16 pi T min 8 pi X dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan yang pertama adalah amplitudo gelombang, kemudian B frekuensi gelombang, dan C adalah panjang gelombang, yang D cepat rambat gelombang. Kita langsung jawab saja. Kalian harus ingat rumus umum dari persamaan gelombang berjalan, bahwa Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Karena di sini min, maka rumusnya mengikut min. Nah, kita lihat di sini amplitudonya diketahui sebesar 0,05. Karena di sini dalam meter, maka jawabannya 0,05 meter. Kemudian frekuensi, hubungannya dengan omega, semua angka di depan T itu adalah omega. Sehingga untuk menjawab yang B, omega sama dengan 16 pi. Omega sendiri tadi punya rumusan 2pi dikali F sama dengan 16 pi. F sama dengan 16 pi, pindahkan 2pi-nya menjadi per 2pi, sama dengan pi-nya dicoret, 16 bagi 2, 8 Hz. Kemudian panjang gelombang hubungannya dengan K. Semua angka di depan X adalah K. Maka di situ K-nya sama dengan 8pi. K sama dengan 8pi. K sendiri punya rumusan 2pi per lambda sama dengan 8pi. Baru kita kalikan silang. 8pi itu artinya sama dengan 8pi per 1. Kita kali silang saja. Maka 2pi sama dengan lambda dikali 8pi. Sehingga lambda sama dengan 2pi per 8pi. Sama dengan, kita coret pi-nya, 2 per 8, sederhanakan 1 per 4 meter. Kalau mau pakai desimal boleh 0,25 meter. Kita next untuk menjawab yang D. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang. Kalian pada materi sebelumnya sudah belajar cara menghitung cepat rambat gelombang. Ada dua rumus,
bisa menggunakan frekuensi atau periode. Tapi karena di soal sudah diketahui nilai frekuensi dan lambdanya, maka yang digunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi, sama dengan 0,25 dikali 8 atau 1/4 dikali 8, sama dengan 8/4, hasilnya adalah 2 meter per sekon. Ini cara pertama. Cara kedua, kalian bisa menggunakan rumus cepat bahwa V sama dengan omega dibagi K. Lihat saja tadi omeganya nilainya 16pi. Kemudian K nilainya 8pi. Maka langsung 16 bagi 8 hasilnya adalah 2 meter per sekon. Jadi terserah kalian mau menggunakan rumus yang mana. Kurang lebih seperti ini penyelesaian jika kalian menemukan jenis soal seperti ini ya. Kita next. Masih tentang persamaan simpangan gelombang berjalan, di mana diketahui persamaan simpangannya Y sama dengan 0,06 sin Pi dalam kurung 12T min 8X dengan Y dan X dalam meter. Pertanyaannya adalah yang A tentukan amplitudo, yang B berapa frekuensi, yang C berapa lambda, dan yang D adalah cepat rambat gelombangnya. Perhatikan persamaan simpangannya. Nah, di sini pi-nya di luar. Maka kalian harus mengalihkan dulu pi ini ke dalam. Kalikan dengan 12T dan kalikan dengan 8X. Sehingga didapat Y sama dengan 0,06 sin dalam kurung 12 pi T min 8px. Nah, ingat lagi persamaan umumnya tadi bahwa Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min kx. Kita sesuaikan A yang di depan sin, berarti jawabannya A sama dengan 0,06 meter. Kemudian omega hubungannya dengan frekuensi. Omega adalah semua angka di depan T. Berarti di situ omeganya sama dengan 12pi. Baru kita masukkan rumus omega 2πf sama dengan 12pi. F sama dengan 12pi dibagi 2pi. I-nya dicoret, hasilnya adalah 6 Hz. Kemudian lambda. Hubungannya dengan K, semua angka di depan X adalah K. Berarti K sama dengan 8pi. Kita masukkan rumus K 2pi per lambda. Baru kita kali silang, lambda kalikan dengan 8pi, maka 2pi sama dengan lambda dikali 8pi. Sehingga lambda sama dengan 8pi-nya pindah ruas, perkalian dipindah jadi pembagi. 2pi per 8pi. Coret, hasilnya juga 1/4 sama seperti soal sebelumnya, 0,25 meter. Sekarang kita jawab yang D. Pi sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 1/4 dikali frekuensinya 6. Kita sederhanakan, 6/4 sama dengan 3/2 atau 1,5 meter per sekon. Cara pertama. Kalau mau menggunakan cara kedua silahkan. V sama dengan omega per K, sama dengan omeganya 12pi per K nya 8pi. Sederhanakan,
Hasilnya adalah 1,5 meter per sekon juga. Oke, kurang lebih seperti ini cara menyelesaikan persoalan yang terkait dengan persamaan simpangan gelombang berjalan. Kemudian, saya punya tugas untuk kalian, ada 2 buah soal di sini. Untuk soal pertama, simpangannya diketahui 0,03 sin dalam kurung 10 pi T min 4 pi X. Satuannya sudah dalam meter dan T-nya dalam sekon. Pertanyaannya, amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Patokannya pada contoh soal ya. Kemudian soal yang kedua, persamaan simpangannya adalah YP sama dengan 0,08 sin pi. Jadi pi-nya di luar. Maka kalian harus memasukkan pi-nya dulu ke dalam kurung ya. Nah, di sini satuannya pun Y dan X-nya dalam meter, T dalam sekon. Baik, silahkan dikerjakan, silahkan dipelajari lagi materi sebelumnya, perhatikan baik-baik bagaimana cara saya mengerjakan soalnya. Dipahami betul-betul, harapan saya kalian bisa mengerti. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.